Kita harus percaya Oke. sama Allah. Karena kita naik pesawat aja nggak kenal sama pilot, kita percaya bakalan nyampe. Karena kita Betul, nggak kenal betul sama banget. pilotnya. Iya, Apalagi ini sama Allah, kita percaya betul. pasti nyampe pada tujuannya. Allah Masya betul. Allah. Itu Ya, betul sekali Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat QV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam acara QV Talk, Sharing, Inspiring, and Empowering. Nah di QV kali ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat dakwah, yang pastinya sahabat QV juga sudah tidak asing lagi melihat wajahnya yang sudah warawiri setiap hari di televisi. Salah satunya yaitu acara Jamaah. Oh Jamaah, alhamdulillah. Pasti udah tahu dong acara apa itu? Ya itu dia, Islam itu indah di Trans TV ya. Dan tamu kita pada kali ini istimewa banget karena saya udah mendatangkannya gitu ya untuk sahabat QV dimanapun berada buat berbagi bersama. Langsung saja kita sapa ya. Ustazah Lulung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cinta. Waalaikumsalam sahabat cinta di MNC TV tiap hari Kamis dan Jumat jam 5:30 pagi. Ya, jangan lupa saksikan acara Assalamualaikum Cinta di MNC TV dan juga Islam itu indah di Trans TV. Nah lo. Alhamdulillah. Nah lo banyak banget kita iklan TV-nya, dulu ya Umi ya. Iya. Gimana sehat kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat Kakak Rizky, berkat doa Kakak Rizky. Alhamdulillah. Mau jadi Iya. sehat. Terima kasih banyak loh Ustazah Lulung sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa sharing di sini di tengah kesibukan jadwal syuting yang sangat padat nih Ustazah ya. Ini sebentar lagi juga Ustazah akan syuting lagi nih sahabat-sahabat QV dimanapun berada, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk berbagi buat kita semua karena di QV Talk ini adalah wadah untuk sharing, inspiring dan juga empowering gitu Umi. Dan tema kita sharing, pada hari inspiring, ini and empowering gitu. empowering. Iya. Nah, untuk tema kali ini adalah keajaiban istighfar ketika mendapat banyak masalah dalam hidup. Pasti sahabat-sahabat QV juga sedang membutuhkan sesuatu pencerahan nih Umi, suntikan rohani gitu ya. Supaya apa? Supaya di tengah COVID yang saat ini masih melanda bangsa kita, sahabat-sahabat dimanapun berada yang mungkin saat ini sedang mengalami musibah atau masalah yang tidak kunjung reda, bisa lebih dikuatkan lagi imannya nih Umi, bisa lebih percaya diri lagi dan punya pegangan teguh gitu untuk bisa tetap menjalankan kehidupan ini dengan baik. Yuk langsung aja kita dengerin sharingnya dari Ustazah Lulung Mumtazah. Silakan Umi. Terima kasih Kakak Rizky. Sebelumnya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa barengan dengan Kakak Rizky di acara sharing, inspiring and inspiring and empowering. Empowering ya. Saya susah ngomong bahasa Inggrisnya ya. Jadi Nah, kita nggak hanya ngobrol biasa Umi, tapi bisa menginspirasi dan juga bisa diberdayakan gitu, memberdayakan. Dipraktekin gitulah ya intinya. Dipraktekin hampir sehari-hari. Cakep itu tuh. Iya, nah, betul. Jadi sebelumnya kita bersyukur kepada Allah, kita bisa berkumpul di sini di acara Kakak Rizky dan juga teman-teman semua. Dan yang kedua, kita jangan lupa ucapkan selawat dan salam kepada Nabi kita yang tercinta agar kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Yang ketiga, terima kasih yang sangat mendalam kepada Kakak Rizky yang sudah mengundang Umi di sini. Semoga Umi bisa memberikan inspirasi, bisa sharing bareng karena kita sama wanita ya pasti ada aja masalah, mungkin masalah dengan teman, masalah dengan keluarga, masalah dengan rezeki, masalah dengan hati, apalagi ya, cewek kan ya banyak sensitifnya. Jadi cakep banget ya kalau Kakak Rizky udah pilihkan judul ya, dimana kalau dengan dahsyatnya istighfar. Walaupun memang banyak sekali guru-guru kita sudah sampaikan di beberapa pengajian, di beberapa YouTube ya, tapi ini mungkin kita khususnya di link kita hari ini ya, di sharing, inspiring, and empowering. Ya, keren banget kan namanya. Nah sebelumnya Umi minta Al-Fatihahnya dulu dari teman-teman semua. Yuk kita baca Al-Fatihah biar lancar acaranya, biar berkah rezekinya,
biar dimudahkan urusannya ya semuanya. Sama untuk Kakak Lisfi ya, biar selalu sehat juga, bisa menebarkan kebaikan buat sahabat-sahabat, siapa tahu bisa menjadi pahala jariah sampai akhir nanti. Ya. Al-hazinnya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngomong-ngomong soal istighfar, apa sih arti istighfar? Istighfar itu asal kata dari gofaro. Bahasa Arabnya itu 3 huruf ya. Gofaro. Ampunan. Menjadi istighfar. Gofaro kena kemasukan huruf alif, sin, sama ta. Jadinya istighfar. Gofaro ampunan. Istighfar minta diampuni. Jadi kalau kita ngomong istighfar, menurut para ulama, gak cuma minta ampun, tapi kita dapat 3, ya, 3 in 1. Apa 3 in 1-nya? Asal katanya pertama gofaro, sama dengan sataro, sama dengan aslaha. Jadi gofaro itu ada 3 makna. Yang pertama gofaro, ampunan. Yang kedua sama dengan sataro, ditutupin aibnya. Sataro tuh kayak kita mah sutroh, penutup. Jadi sataro ditutupin aibnya. Sama juga dengan aslaha, diperbaiki. Apanya? Jadi kalau kita banyak istighfar, berarti kita minta sama Allah 3 hal. Ya Allah, 1, aku minta diampuni dosa-dosaku. Karena aku banyak banget nih dosaku. Dosa kecil kek, dosa besar kek, dosa mulut, dosa sholat masih telat, kan? Dosa-dosa pun aku gofaro, minta diampuni. Udah banyak dosa, aku juga minta disataro, minta ditutupi aibku. Karena dengan kita diampuni oleh Allah, otomatis Allah akan tutupi aib kita. Itu arti istighfar. Aku minta diampuni, aku minta ditutupi aibku. Nah di samping itu, la aslaha. Kata-kata solaha, soleh. Apa? Diperbaiki akhlakku. Jadi kalau kita ngomong istighfar yuk, berarti kita dapat, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, tutupi aibku, ya Allah, perbaiki akhlakku. Jadi istighfar gak cuma sekedar minta ampun. Aku nih dulu misalnya nih, marah-marahnya itu nih dulu nih zaman-zaman kuliah, kalau marah banting pintu misalnya. Kalau marah banting gelas, apalagi dibanting, terlalu banyak emosi. Ngajilah kita, dapat kita guru, aku bilang, kenapa ya aku kalau emosi tuh kok kayak gitu banget gitu loh. Padahal gue kan lulusan pesantren, tapi kok gue masih suka ngomel-ngomel kayak yang bukan anak pesantren ya gitu kan. Maka guruku bilang gini, kamu makanya zikir pagi sore, paling enggak kamu banyak istighfar. Nanti kamu diampuni dosamu, ditutupi aibmu, dan akan diperbaiki akhlakmu. Oh gitu ya. Awal-awal ngucapin istighfar itu kayaknya males. Istighfar doang, kayak gitu kan ya. Tapi kita paksain terus sehari 100 kali, jadikan zikir pagi sore. Lama-lama suami yang berasa. Iya nih, kan setelah kita udah menikah ya kan, awal-awal menikah sebelum punya anak ya kayak gitulah biasa. Lama-lama punya anak 1, masih lah kasar-kasar. Lama-lama udah punya anak, udah usia 8 bulan, setahun, 2 tahun, udah mulai tuh kelihatan sabarnya. Jadi ternyata bener, kalau kita bener istighfarnya, kita diampuni dosa kita, ditutupin aib kita. Mana orang tahu aib gue? Jadi kalau emang gue ngaku, oh gue dulu kasar, gue dulu begini, dan Allah perbaiki akhlak. Jadi kita bisa ngomong yang namanya, maaf ya Kakak Lisfi, bisa gitu ya. Maaf ya teman-teman, itu mah dulu buru-buru minta maaf, gak punya akhlak kalau kata orang ya. Jadi benar-benar tuh istighfar tuh dahsyat untuk merubah karakter kita dari yang buruk jadi baik. Karena tadi istighfar itu dari segi bahasa aja diampuni dosa kita, ditutupin aib kita, diperbaiki akhlak kita. Oh iya juga lama-lama perbaikan akhlaknya ada. Itu baru dengan ucapan doa. Jadi mungkin awal apaan sih istighfar? Apaan sih? Nah istighfar doang juga sering. Astagfirullahaladzim sambil ngomel misalnya. Ternyata kalau tanpa diniatin gak akan berubah akhlak. Itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa aja kelihatan ya. Artinya, maaf nih ya Kakak Lisfi. Ada banyak orang
perbuatan baiknya mungkin banyak. Tapi kenapa ketika dia berbuat salah tiba-tiba viral misalnya. Walau alam mungkin ketika dia memang banyak kebaikannya tapi mungkin jarang istighfar. Hari Allah buka aibnya misalnya. Ya saya sih berdoa semoga aib-aib saya tetap ditutup sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya aib yang jangan sampai nauzubillah lah gitu ya. Gitu. Yeah. Nah, jadi dari segi bahasa dasar ini itu tadi ya 3 lah udah enggak perlu saya ulang lagi ya. Artinya yang punya dosa ditutupi aib, diperbaiki akhlak. Dan ternyata kalau kita banyak masalah, kadang masalah itu bukan datang dari orang lain, dari diri sendiri. Misal, gue sebel banget ya Liz, masa tuh orang tuh nggak mau ngomongin dulu, gibahin gue gini-gini. Dan kita jadi ngeliatnya ke orang terus yang salah. Padahal kalau kata mau muhasabah, gue kali yang punya kelakuan yang jelek, sehingga karena kelakuan ini mereka jadi ngomongin. Yeah. Jadi sekarang, kalau dulu mungkin karena jarang istighfar, ngeliatnya orang mulai salah. Tapi karena kita sekarang udah mulai mendawamkan, mengistiqomahkan istighfar, hari sekarang udah nggak ke orang lagi yang kita jadi kaca, tapi kita sendiri. Oh, dia ngomongin ngomongin juga kali yang bikin api jadi ada asap deh. Betul. Gue yang bikin api jadi ada asap deh, gitu kali ya. Jadi gue harus memperbaiki diri sendiri. Jadi bener-bener loh, istighfar itu keren banget. Tidak gampang nyalain orang, nggak cari kambing hitam gitu. Dan kita juga insya Allah tambah baik. Dan otomatis kalau kita udah akhlak kita baik, aib kita itu sama Allah, rezeki pasti datang. Amin. Ya dong, rezeki teman. Ya kan rezeki teman, karena teman ini orang baik banget nih, ini orang akhlaknya bagus, gue mau deh berteman sama dia. Coba kalau akhlak kita buruk, orang juga malas deket sama kita. Iya. Rezeki nggak selalu duit ya. Iya betul banget. Rezeki itu adalah jaringan teman. Iya. Ya kan, orang senang sama kita senang sama dia. Dan ada saling memaafkan misalnya, ada saling permakluman, itu rezeki. Maka dalam surat 71 ayat 10 sampai 13 itu jawabannya. Apa katanya dalam surat 71 ayat 10 sampai 13? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, minta ampunlah kamu kepada Allah dengan istighfar karena Allah sangat Maha Pengampun. Ayat 11-nya. Yursili sama alaikum midraro. Dengan kamu banyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan rezeki kepada kamu. Hujan lebat di sini, hujan yang membawa keberkahan buat negeri. Hujan yang membawa keberkahan buat tanam-tanaman. Hujan yang membawa keberkahan bukan yang hujan bawa bencana. Hujan di sini hujan rezeki gitu kan. Jadi kalau kamu banyak istighfar, satu Allah turunkan hujan yang lebat. Apa? Rezeki yang banyak. Rezeki nggak cuma duit, sehat rezeki. Akhlak kita bagus, orang jadi senang sama kita rezeki. Dapat job rezeki juga. Kan gitu ya. Dapat referensi rezeki juga. Kan gitu. Artinya rezeki nggak melulu duit. Keluarga kita sehat. Papa mama kita sehat. Anak-anak kita sehat. Itu juga rezeki. Kan banyak rezeki. Nah ayat 12-nya. Ketika kamu sudah istighfar. Kemudian kamu diturunkan rezeki hujan yang lebat. Apa? Yumditkum bi amwalin wa banin. Allah berikan kamu anak-anak. Kalau yang belum punya anak. Udah punya anak, Allah berikan kamu kesolehan anak-anak kamu. Anak yang soleh kayak zaman sekarang. Disuruh sholat langsung cus, suruh ngaji langsung cus, yang rebahan mulu, apa kita gedek. Ya kan orang tua. Ya, kemudian apa? Betul. Diamwalin dengan harta benda juga kamu dikasih oleh Allah. Di istighfar itu ke diri kita, akhlaknya kita berubah, dosa kita diampunin, rezeki gampang datang, hujan yang lebat datang untuk berkah. Anak-anak jadi soleh dan soleha, harta benda jadi banyak dan berkah. Jangan bilang gini, biarin deh gue dikit yang penting berkah. Kita akan bilang, gue pengennya banyak tapi berkah. Apain dikit tapi berkah? Dengan banyak tapi berkah. Kalau banyak bisa betul. Kalau banyak bisa berbagi. Gitu. Betul banget. Karena kan Allah ayat 15-nya apa ya. Jadi betul. Kita anti mainstream dong. Pada orang gini, biarinlah gue sedikit tapi ikhlas. Jangan, gede tapi ikhlas. Asik. Betul, lebih baik memilih yang itu. Iya. Biarin deh gue jelek tapi berakhlak. Enggak, gue mau yang cantik tapi berakhlak. Nah itu yang tepat Umi, supaya dapat plus-plusnya gitu ya. Karena kan ucapan adalah doa ya Umi ya. Betul, iya. Kita harus selalu ngomong yang cakep-cakep. banget ya Umi ya. Gitu. Ya ternyata jadi ayat 10, iya ayat 10-nya ungkapan disuruh istighfar, ayat 11-nya dikasih hujan yang lebat yang berkah, ayat 11-nya, ayat 12-nya diberikan anak yang baik, keturunan yang baik, rezeki yang banyak, dan yang terakhir wajanatin wa anharo. Allah berikan kamu kebun-kebun dan sungai-sungai. Apa tuh kebun-kebun? Kayak kita mah nggak punya rumah, dikasih sama Allah tanah, membangun rumah di tanah itu.
pengen punya pesantren, ada tanahnya jannatin, itu kan kebun ya. Kebun itu kan berarti tanah, Allah kasih nih. Wa anharo, sungai-sungai. Apa tuh sungai? Air. Air kan sumber kehidupan. Rumah secakep-cakepnya rumah, airnya mati, pasti bau. Coba kalau kita ke belakang, maaf air nggak nyala. Kemudian kita maaf ada mau BAB misalnya, mau pup, nggak disiram, kan bau. Jadi air itu sumber kehidupan. Bertamu ke rumah orang kaya, nggak dapat minum. Kita akan bilang apa? Percuma rumahnya gede, kaya, gue nggak dapat minum. Kan? Gitu. Jadi air juga sumber kehidupan. Jadi kira-kira seperti itu dulu nih, satu ayat dulu nih Kak Lisfi, bahwasanya ternyata rezeki itu tidak hanya materi, tapi hujan yang lebat, kebun, sungai, berarti air ya kan, makanan. Gimana kita biar rumah kita, jangan bilang gini, rumah kita kecil tapi baik, jangan. Rumah kita besar, orang juga senang, makanan, minuman berlimpah. Nggak jadi omongan di belakang, tuh orang rumahnya kaya, air putih doang. Orang mau teh manis, kopi susu. Iya. Gitu, yang penting kebersyukurannya itu yang diutamakan ya Umi ya. Dan Masya Allah banget ternyata dengan istighfar ini juga akan mendamaikan hati ya Umi ya. Berdamai dengan diri sendiri, kemudian juga bisa tenang hidupnya, merasa bahagia kalau kita sudah tahu makna dari istighfar itu sendiri. Seperti yang tadi Umi sampaikan ya, bahwa istighfar ini ternyata memiliki makna yang luas banget gitu ya. Kalau selama ini kan mungkin orang hanya berpikir istighfar udahlah istighfar aja gitu, tapi tidak mengetahui makna yang sesungguhnya. Tapi ternyata di dalamnya terdapat kandungan yang luar biasa, diantaranya yaitu ampunilah dosaku, ditutupi aibku, kemudian diperbaiki akhlakku. Masya Allah. Itu 3-in-1 ya Umi ya. 3-in-1 dalam tiga makna, tapi artinya itu luar biasa gitu kan, dapat banyak banget gitu. Jadi lebih banyak lagi kita membaca istighfar, berarti lebih banyak lagi mendapatkan 3 hal itu ya Umi ya. Insya Allah. That's ya. Right. Gitu. Iya, dan bener ternyata Kak. juga tadi bilang ya bahwa keutamaan dari istighfar ini tidak hanya rezeki berupa materi saja nanti yang kita dapatkan, tetapi rezeki sehat, anak yang soleh-soleha, kemudian diturunkan hujan yang berkah, terus lagi dihapuskan dosanya, lalu Allah juga akan mengabulkan doa-doa kita dan melimpahkan rizki ya yang tak terhingga untuk kita semua ya Umi ya. Dan juga memperbaiki akhlak kita yang tadi buruk jadi dirubah. Iya betul. Insya Allah juga semua urusan dimudahkan pastinya ya Umi ya dengan istighfar ya. Iya, kan kalau misalnya kita banyak istighfar lagi, kemudian akhlak kita dirubah oleh Allah jadi lebih baik, orang senang bergaul sama kita. Dengan senang bergaul, banyak jaringan, banyak teman, otomatis insya Allah banyak rezekinya apa? Ini gue ada acara di sini, Lis, lo aja deh Lis yang jadi MC misalnya. Lis, lo nih yang nangin acara ini, guru lo ada yang tausiah, guru lo ada berdoa itu. Dan juga memudahkan urusan. Betul, kalau kata hadis. Kata hadis gini katanya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan istighfar, aja'alahu min kulli dhaiqin mahroja. Allah akan berikan jalan keluar dari hal-hal yang sempit. Nah tadinya susah, jadi mudah urusannya. Nah tadinya sempit, jadi luas urusannya. Itu jadi janji Allah min kulli dhaiqin mahroja. Darinya jalannya sempit, jadi Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi banyak tuh istighfar kedahsyatannya. Ya Allah, ternyata begitu sangat dahsyat ya Umi ya istighfar itu ya. Dikasih hujan, dikasih anak, dikasih kebun, dikasih sungai, dimudahin urusan, yang sempit jadi lega. Ya banyak sekali saudara-saudara. Iya, terkait dengan tema kita nih Umi, keajaiban istighfar ketika mendapat banyak masalah dalam hidup. Nah kalau seumpamanya nih, kadang kan manusia ya tidak luput dari salah dan hilaf dari dosa gitu, dan juga banyak banget masalah yang datang. Nah kalau seumpamanya terus mengeluh tanpa membaca istighfar, apa yang akan terjadi Umi? Mungkin ini juga bisa jadi pelajaran ya buat kita semua yang mungkin belum memahami apa sih makna istighfar sesungguhnya gitu. Oh iya benar. Mungkin kalau dia banyak mengeluh, mungkin jawaban pertama sebagai dia namanya manusia biasalah itu ya pengeluh. Betul. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan Allah bersikap berkeluh kesah. Iza masahul khairu jazua, wa iza masahul saru manua gitu ya. Manusia itu emang manusiawinya suka berkeluh kesah. Jika ditimpa kebaikan dia merasa puas, jika ditimpa dia yang namanya kesialan dia langsung kesel. Kenapa gue jadi begini?
Nah dia cuma mengeluh dan mengeluh, tidak istighfar, ya nggak akan dikasih jalan keluar sama Allah. Karena Allah udah kasih kuncinya. Ibarat kalau kita ujian ada kunci jawaban, kita cuekin tuh kunci jawaban. Karena kita merasa kita yang mampu, padahal kita nggak mampu, tapi Allah yang mampu merubah kehidupan kita. Kan tadi dibilang, kalau kita merasa gue yang mampu, berarti kita sombong. Harusnya kita merasa gue nggak mampu, ya Allah, minta bantuanmu ya Allah. Kan seperti itu. Jadi intinya dengan dahsyatnya istighfar di sini tadi yang Kak Kalisvi bilang, kalau kita ngeluh doang bagaimana? Ya, kita nggak akan dibantu oleh Allah. Karena kan tadi Allah bilang, udah gue kasih tahu kan, kalau istighfar Allah turunin rezeki. Kamunya juga sih yang nggak mau pakai tuh kunci. Ibarat kita beli HP, nggak tahu petunjuk pemakaiannya, itu HP kagak nyala-nyala. Kan kalau beli sesuatu pasti ada petunjuknya, nih cara pemakaiannya, begini. Kasih petunjuk, orang dipakai Quran sama hadisnya. Kan dibilang, jangan berhenti untuk mencintai Quran dan hadis. Gue nyanyi ini. Maaf ya, saya batuk, Bu. Jangan berhenti mencintainya. Seperti itu. Mencintai apa? Quran dan hadis. Meski mentari berhenti bersinar, jangan berubah sedikit pun. Di dalam Al-Quran ku temukan bahagia. Kata Lispi. Masya Allah, suaranya indah sekali, alunannya Masya Allah Umi. Ini lagu yang indah, yang sangat dalam gitu ya. Luar biasa dalam banget nih Umi. Jadi benar tadi Kak Lispi tanya. Dapat ilmu banyak lagi nih hari ini nih ya. Nah ini nih salah satu ujian ya Umi ya buat kita ya. Dan harus apa istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah ngeluh ya, walaupun tadi terjadi jaringan internet yang agak-agak gimana gitu ya, mengganggu. Gak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa jaringan manusia lemah, yang kuat adalah betul karena kita iya betul sekali. Hanya Allah yang punya jaringan terbaik ya. Betul, kalau berkeluh kesah wajar sih, karena ada dalam surat Al-Ma'arij tadi ayat 19-21. Artinya berkeluh kesah boleh tapi jangan berkepanjangan. Bukan gitu Bu Bebe? Iya betul sekali. Nah sahabat QV itu tadi sudah disampaikan ya oleh Ustazah Lulung bahwa berkeluh kesah itu memang wajar sih, namanya juga manusia, tetapi tetap kita harus berpasrah kepada Allah dan sudah ada kuncinya nih, yaitu istighfar. Jadi kalau seumpamanya menghadapi atau dihadapkan dengan satu ujian baik kecil maupun besar, jangan sampai terus-menerus mengeluh, tetapi langsung kembali kepada Allah dengan cara istighfar tadi. Karena istighfar ini juga mempunyai keajaiban yang luar biasa, 3-in-1 tadi. Yang pertama, selain kita juga dapat diampuni dosa-dosa kita, kemudian ditutupi aib kita, dan yang terlebih lagi akhlak kita akan diperbaiki. Masya Allah. Jadi dahsyat banget ya Umi ya. Istighfar. Masya Allah. Selama ini kita tadi cuma astagfirullah, nggak taunya kalau kita serius ada artinya ya. Maknanya sangat dalam banget gitu. Iya, karena mungkin selama ini kita sebagai manusia biasa yang mungkin masih fakir ilmu agama ya Umi ya, kadang suka ikut-ikutan doang gitu ya, istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Tapi kita belum tahu nih makna yang sesungguhnya. Nah sekarang nih kita sudah tahu ya dari Ustazah Lulung, ternyata makna istighfar itu sangat luas dan ajaib banget gitu ya buat kita semua diterapkan sehari-hari. Buat nanti kalau besok-besok kali saya mungkin MC di mana atau di taklim mana, bisa kakak slip-slip itu Kak. Ternyata istighfar tuh ini loh, Masya Allah. Jadi dakwah juga Kakak Lisfi di situ ya kan. Masya Allah. Iya aku beruntung banget deh. Gitu. Beruntung banget lah sahabat QV hari ini dapat ilmu yang sangat bermanfaat nih dari Ustazah Lulung ya. Ternyata istighfar ini sangat ajaib banget gitu ya. Yuk kita praktekkan bareng-bareng dalam segala hal, suasana apapun ya Umi ya. Baik hati kita sedang senang, sedih, dihadapkan satu masalah atau sedang gembira, pokoknya tetap terus aja beristighfar. Gitu. Masya benar ya Umi ya? Betul banget Cid. Karena ternyata istighfar ini di samping memang dari segi bahasa tadi sangat luas maknanya, istighfar pun ada di 15 tempat. Pertama istighfar buat orang tua, misalnya udah sering kali Lisfi baca Robi Firli, Wali Walidaya, Warahumah Kamar Bayani Sogiro buat orang tua. Belum nanti istighfar untuk kaum muslimin, biar kita nggak iri dengki. Rabbana firlana wali ihwanina lazina sabaquna bil iman.
Wa taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Belum nanti istighfar ampunan kepada Allah untuk orang-orang sudah wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Belum lagi nanti istighfar rezeki, Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Belum lagi istighfar ya Sayyidul Istighfar yang kalau kita baca insya Allah ya kan menjadi ahli surga ya Be. Kalau kita baca pagi dan sore nanti ada 15 macam istighfar. Penasaran kan? Masya Allah. Penasaran kan? Nanti banyak kita harus banget ketemu tuh lagi ya nih ternyata kayaknya ya. nih. Iya, kita ketemu lagi nanti di part selanjutnya. Oh iya dong. rahasia. Part 2. Ya benar-benar banget. Setuju Umi, setuju. Ya. Ini Umi kasih 4 nih yang tadi ya. Yang pertama istighfar untuk orang tua, Rabbikfirli wali walidaya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pada apa ada tuh ya? Ya. Rabbikfirli. Jadi istighfar untuk orang tua. Wajib itu karena apa kalau kita gak ngedoain orang tua, rezeki kita juga kagak ada. Betul. Sering doain orang tua. Yang kedua istighfar untuk kaum muslimin. Surat 59 ayat 10. Rabbana firlana wali ihwanina lazina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami juga dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Hilangkan kedengkian dalam hati kami. Jadikan kami bersaudara sesama kaum mukminin muslimin. Nah itu keren tuh. Jadi kalau kita mau tidur kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita tidur jangan lupa bacakan Al-Fatihah buat kaum muslimin, mohonkan ampun. Nah itu tadi surat Al-Hasr ayat 10. Belum istighfar rezeki kalau dalam kitab Ibnu Taimiyah, Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbikfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Itu dalam kitab zikir dari Ibnu Taimiyah, rezeki. Lalu yang keempat yang sering dibaca sama Kalispi juga tuh Sayyidul Istighfar. Dengan baca Sayyidul Istighfar insya Allah kita wafat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keren kan? Banyak sekali banget, Masya Allah. Ini baru 4 loh bocoran dari Ustazah Lulung yang disampaikan ke kita ya. Tadi yang pertama adalah doa istighfar untuk orang tua, kemudian yang kedua untuk kaum muslimin, yang ketiga untuk rezeki, dan yang keempat Sayyidul Istighfar. Yang mana nanti kalau misalkan kita meninggal diwafatkannya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Umi ya. Betul, amin. Alamin. Masya Allah. Itu Cin. Ini saudara kembarnya Ibu Rosa kayaknya. Terima kasih banyak Umi. Ada Ustazah Bebe nih, bintang tamu nih. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah, dapat tamu istimewa lagi nih sahabat dakwah. Baik, Ustazah Lulung, boleh ada satu pesan istimewa yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat di luar sana? Cin, aku ngomong kedengeran nggak? Kedengeran banget. Pesan-pesan ya? Enggak, pas kedengeran. Jadi ini sebelum saya closing acara nih Ustazah Lulung, ada nggak yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat QV dimanapun berada bahwa dalam dalam menghadapi kehidupan ini kita mesti tetap terus istiqomah gitu ya Ustazah ya, tetap harus berpegang teguh kepada yang istighfar tadi nih, keajaiban istighfar Masya Allah luar biasa dahsyatnya gitu. Jadi biar sahabat-sahabat dimanapun juga lebih memaknai lagi dan bisa dipraktekin langsung dari sekarang gitu. Oke, baik. Jadi buat teman-teman sahabat dakwahku juga sahabat Lispi dimanapun berada ya, di musim seperti sekarang ini susah senang itu tidak ada abadi. Susah ada senangnya, senang ada susahnya. Jadi semuanya harus kita hadapi dengan kuat dan strong gitu loh. Wow. Karena Allah tidak kasih kita senjata, salah satunya istighfar. Sebenarnya banyak. Doa muhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi ya doa lah. Habis doa tetap usaha. Habis usaha nih ikhtiar. Habis gitu tawakal, jadinya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ya betul sekali, Masya Allah. Apa pernah terjadi, Allah tidak akan pernah membebani hambanya kecuali pasti karena dia sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Anakku misalnya lagi bekerja dengan berbagai macam tantangannya, Allah tahu dia sanggup. Adikku dengan berbagai macam tantangannya pasti sanggup. Kakak Lisfi dengan berbagai macam pasti sanggup. Nah mungkin Allah ngasih ujian yang kita nggak sanggup. Berarti kata Allah kamu mampu. Nih yuk buat teman-teman sahabat dakwahku juga sahabat Lisfi, kita tetap ceria, tetap semangat. Karena apa? Yang memberikan kita ujian dan juga kenikmatan, satu sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak mintanya orang satu dia doang. Iya, kamu betul.
satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Iya benar banget ya Umi ya. Terkadang kita lupa saat kita sedang bahagia, saat kita sedang senang. Tetapi begitu masalah datang, barulah kita ingat sama Allah gitu. Astagfirullahaladzim. Pokoknya jangan sampai nauzubillah min zalik ya Umi ya. Semoga kita mulai dari sekarang nih saat Umi sudah memberikan ilmunya pada kita semua dengan beristighfar. Kita semua sahabat-sahabat dimanapun berada juga harus langsung mempraktekannya gitu ya Umi ya. Supaya kita lebih dimudahkan lagi nih urusannya sama Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, ditutupi aibnya, dan juga diperbaiki akhlaknya ya Umi ya. Dan yang terpenting tadi pesan dari Umi apa? Duit ya, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Insya Allah kalau menjalankan itu semua, semuanya serba oke gitu ya Umi ya. Kita harus percaya sama Allah. Karena kita naik pesawat aja nggak kenal sama pilot, kita percaya bakal nyampe. Betul, kita betul banget. Apalagi ini sama Allah, kita percaya pasti nyampe pada tujuannya. Allah. Ya. Betul sekali Umi. Oke, Ustazah Lulung, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi ilmu bersama QV, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ini sangat menginspirasi banget buat kita semua dan tentunya akan kita praktekkan secara langsung dahsyatnya istighfar gitu ya. Dan kita akan berjumpa lagi di part yang kedua nih tentang istighfar. Tadi Ustazah sudah membocorkan 4 doa istighfar, jadi masih ada yang lainnya. Karena tadi disebutkan ada 15 ya. Jadi 5 sampai 15-nya menyusul gitu ya. Coming soon ya Umi ya, coming soon ya. Insya Allah Umi sehat selalu ya. Terima kasih atas ilmunya. Semoga Umi berkenan kembali untuk memberikan ilmunya buat kita semua di sini. Amin. Sehat selalu buat Umi dan juga buat Ustazah Dedeh di sebelahnya. Jangan bosan ya untuk diundang lagi. Masya Allah. Masya Allah. Sehat-sehat. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Umi ya. Kita ketemu lagi di Hotel Neo ya Cin, sayang ya. Siap. Terima kasih Umi. Ya, kata-kata salah, ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Masya Allah. Ya terima kasih banget. Pokoknya seru banget ya kalau misalkan udah ngobrol sama Ustazah Lulung ini, asik banget pokoknya ya. Baik sahabat dakwah dan sahabat QV dimanapun berada, demikian acara QV Talk kali ini. Kita jumpa lagi dalam acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.